Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggun Ayu Selvia, Devi Warmita, dan Elinda Kurnia. Kami akan menjelaskan mengenai gaya hidup thrift, garage sale, dan sumber serat alami. Kita terutama kalangan muda pasti sudah tidak asing dengan kata thrifting, karena thrifting sudah menjadi style fashion yang sedang tren di Indonesia saat ini. Thrift dalam bahasa Indonesia berarti hemat. Thrift merupakan suatu barang bekas atau second berupa pakaian, tas, jam, dan aksesoris fashion lainnya yang biasanya berasal dari barang impor. Kegiatan membeli barang bekas tersebut disebut dengan thrifting, dan wadah atau tempat untuk menjual barang-barang tersebut disebut dengan thrift shop atau thrift store. Dan barang yang dijual di dalamnya biasa dikenal dengan istilah pre-love. Barang yang dijual bukan berarti barang itu kualitasnya tidak bagus. Sebaliknya, barang yang dijual di toko thrift biasanya masih dalam keadaan baik dan berkualitas. Bahkan jika beruntung, kita bisa dapat pakaian dengan merek ternama. Thrifting shop bermula dari adanya tren pre-love yang mana seseorang menjual barang pribadi miliknya yang sudah tidak terpakai karena alasan bosan atau karena sudah tidak muat untuk dipakai. Tren ini berlanjut dengan adanya beberapa orang yang membuat akun Instagram dan situs online lainnya serta menawarkan jasa penjualan barang pre-love dengan menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungan yang didapat dari thrift shop. Yang pertama, hemat atau murah. Harga yang ditawarkan oleh thrift shop lebih murah karena barang tersebut sudah pernah dipakai dan digunakan sebelumnya, tetapi kualitasnya masih terjaga, jadi kita bisa menghemat uang. Yang kedua, unik dan jarang. Pasti kita pernah bertemu dengan orang yang pakaiannya sama persis dengan kita kan? Karena pakaian yang dijual di mall atau di toko baju biasanya memiliki model yang sama untuk beberapa pakaian. Tetapi dengan thrift shopping, kita bisa menemukan barang yang unik dan jarang ditemukan. Lalu dengan thrift shopping bisa membuat kita lebih kreatif dalam mencampur dan mencocokkan pakaian atau mix and match yang akan dikenakan. Dan kemungkinan kita bisa mencoba gaya baru yang sesuai dengan passion kita. Selain itu, membeli pakaian bebas juga dapat membantu menurunkan produksi fast fashion dan meminimalisir resiko-resiko yang muncul akibat gaya hidup konsumtif terhadap produk fast fashion. Lalu yang keempat, ramah lingkungan. Tren thrifting memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan. Yang pertama, menurunkan produksi karbon. Dengan membeli pakaian bekas, secara tidak langsung kita ikut berkontribusi terhadap pengurangan produksi karbon di lingkungan. Karena dalam proses pembuatan pakaian sangat diperlukan banyak energi, mulai dari pengangkutan bahan mentah hingga membuang barang yang rusak. Lalu membantu menghemat air. Lalu mengurangi polusi kimia. Dalam memproduksi pakaian baru biasanya membutuhkan banyak bahan kimia seperti pestisida, pewarna pakaian, dan lain-lain, yang mana limbahnya dapat mencemari permukaan air dan tanah di sekitar area manufaktur tersebut. Lalu mengurangi limbah TPA. Karena banyaknya limbah produksi yang berakhir di TPA, membeli barang bekas dapat membantu mengurangi limbah yang akhirnya dibuang begitu saja. Tidak hanya itu, limbah bahan kemasan seperti plastik, kertas, dan logam juga akan berkurang. Barang bekas kita juga bisa memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan, serta kita bisa juga membantu UKM dan bisnis lokal. Karena beberapa toko thrift juga digunakan sebagai tempat donasi untuk orang yang membutuhkan. Selanjutnya, dengan membeli pakaian bekas, berarti kita sudah mendorong pengaplikasian daur ulang. Dengan menggunakan pakaian bekas atau mendaur ulang pakaian, kita dapat mengurangi permintaan produksi serta mendorong praktik daur ulang di masyarakat. Kekurangan dari thrift shopping ialah
kita mungkin saja bisa mengalami iritasi karena pakaian. Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan Indonesia mengeluarkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas karena dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Tetapi masyarakat cenderung mengabaikan karena tidak pernah mengalami resiko kesehatan, dan masyarakat sudah tahu bahwa pentingnya mencuci pakaian bekas yang dibeli sebelum dipakai. Dan kekurangan lainnya ialah kesulitan untuk mendapat barang yang sempurna. Biasanya ada sedikit cacat atau kerusakan kecil dan warna barang yang tampak sedikit pudar. Jadi kita harus teliti dalam memilih barang di thrift shop. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu garage sale. Apa sih itu garage sale? Dalam bahasa Inggris, garage adalah garasi, tempat biasa untuk menyimpan mobil, sedangkan sale adalah menjual. Garage sale adalah tempat atau toko yang menjual barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi dalam keadaan yang masih cukup baik, atau bisa disebut dengan cuci gudang. Manfaat garage sale. Yang pertama adalah menjaga lingkungan dari pencemaran limbah pakaian. Industri fast fashion mengeluarkan banyak desain baru dalam periode singkat. Hal ini juga membuat masyarakat cenderung lebih konsumtif dan membeli baju baru hanya supaya tidak ketinggalan zaman. Alhasil, pakaian lama dibuang begitu saja dan kian menumpuk. Sementara, penelitian menunjukkan bahwa 60% pakaian di seluruh dunia terbuat dari bahan sintetis yang sulit terurai. Jadi, dengan belanja pada garage sale, kita dapat mengurangi limbah pakaian. Yang kedua, mengurangi sumber daya yang digunakan. Untuk membuat satu celana jeans membutuhkan sekitar 1.800 galon air. Proses produksinya juga menghasilkan gas rumah kaca yang setara sama berkendara lebih dari 80 mil atau sekitar 128 km. Hal ini juga berlaku buat kaos, rok, dan sebagian besar pakaian lainnya. Apalagi untuk pembuatan pakaian baru, jauh lebih boros energi dan air, sehingga dapat menguras sumber daya yang ada. Jadi, dengan belanja barang garage sale, kita dapat mengurangi pemakaian sumber daya. Yang ketiga, mengurangi polusi. Sekitar 90% kapas yang ditanam untuk tekstil adalah rekayasa genetika, artinya prosesnya sangat bergantung dengan pestisida. Faktanya, hampir 20% penggunaan pestisida di seluruh dunia itu untuk tanaman kapas. Bahan kimia ini bisa mencemari persediaan air dan mengasamkan tanah. Selain itu, pewarna yang digunakan dalam proses pembuatan tekstil bisa mencemari air. Di beberapa daerah, ada perusahaan yang masih membuang limbahnya langsung ke sungai atau danau. Tidak hanya itu, produksi kain sintetis melepaskan gas rumah kaca bernama dinitrogen oksida yang 310 kali lipat lebih kuat daripada karbon dioksida. Gas ini bisa berbahaya dan merusak lapisan ozon. Namun, dengan melakukan garage sale, kita sudah membantu untuk mengurangi polusi pada lingkungan. Yang keempat adalah menghemat uang. Barang yang dijual pada garage sale memiliki harga yang lebih murah dibandingkan harga awal barang aslinya, namun memiliki kualitas dan bahan yang sama, sehingga kita dapat mengurangi biaya untuk pembelian barang. Biasanya, garage sale dilakukan di depan rumah atau toko. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih, sehingga garage sale dapat dilakukan secara online, dan garage sale tetap bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga dapat menjangkau orang banyak, dan dapat dilakukan di berbagai platform sosial media seperti Instagram, Shopee, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber serat alami. Meskipun telah dinyatakan bahwa serat alami berdampak negatif terhadap lingkungan, serat alami juga berkontribusi terhadap pencemaran melalui pencemaran pertanian. Produksi kapas membutuhkan pestisida dalam jumlah besar dan penggunaan air. Kapas tanaman paling kotor di dunia karena menggunakan 16% pestisida di dunia. Dua bahan utama pestisida adalah nitrat dan fosfat. Ketika pestisida bocor ke sistem di sekitar lahan pertanian, nitrat dan fosfat berkontribusi pada eutrofikasi air. Contoh sumber serat alami adalah kapas. Kapas adalah serat lembut yang
tumbuh untuk memberikan perlindungan bagi bibit tanaman kapas. Kapas memiliki berbagai kegunaan terutama di industri tekstil. Berikut adalah salah satu kegunaannya. Kapas dipintal menjadi benang yang digunakan dalam produk seperti pakaian, kaos kaki, dan kapas yang digunakan untuk membuat bahan penyerap dikenal sebagai terry-cloth. Kapas juga digunakan untuk membuat jaring ikan, tenda, dan kertas kapas. Efek kapas bagi lingkungan. Yang pertama yaitu karsinogenik pewarna kimia. Di sisi pengelola dan manufaktur, penggunaan bahan kimia industri yang menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan pencelupan tekstil dan finishing pakaian. Bahan kimia ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga pekerja industri, pengolahan, dan pakaian. Keprihatinan penting lainnya adalah pada tingkat produsen. Dampak lingkungan utama dari produksi kapas adalah urutan kepentingan termasuk penggunaan bahan kimia pertanian, penggunaan air, erosi tanah, dan degradasi, kontaminasi air tawar dan konversi habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang terkait. Dampak lainnya, yang pertama deflasi air tanah adalah masalah lingkungan yang terkait dengan budidaya kapas di banyak daerah. Air tanah dipompa untuk mengair kapas. Tanah erosi dan degradasi kualitas tanah yang mengalami kerusakan parah karena budidaya kapas yang menyebabkan kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu mengubah ekosistem dan keanekaragaman hayati. Petani kapas dalam setengah abad terakhir berusaha tidak hanya untuk mengubah sistem ekologi, tetapi juga menghilangkan beberapa bentuk keanekaragaman hayati seperti serangga tertentu, sama sekali melalui penggunaan pestisida. Hasil dari strategi ini adalah kematian yang tinggi dari burung dan organisme air hilir. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 4. Kalau ada kata salah dan janggal mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.